Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur, saudaraku semua, piye kabare? Semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Gusti Allah, amin. Izinkanlah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang iri dan dengki. Ciri-ciri orang yang membahayakan hidup kita dalam sehari-hari. Orang yang harus diwaspadai kebaikannya. Berikut akan disampaikan perihal ciri-ciri orang yang suka iri dan dengki hati. Namun, sebelum lanjut menonton videonya, silakan klik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Semoga bernilai sedekah. Amin. Baiklah, sekarang akan saya jelaskan 9 ciri-ciri orang pendengki. 1. Suka meniru. Orang yang dengki biasanya suka meniru kehidupan orang lain. Kurang bersyukur terhadap kehidupan dirinya sendiri. Selalu merasa kurang dengan pemberian dari Gusti Allah. Seumpama kita membeli mobil baru, atau motor baru, atau bahkan hal kecil sekalipun, orang yang iri hati tidak akan menyukainya. Dia akan meniru atau menyaingi barang yang kita beli. Pokoknya harus memiliki juga barang yang kita beli. Inilah orang iri. Akan tetapi, terkadang, tidak sesuai dengan isi dompetnya. Sehingga, timbul rasa kebencian yang teramat di dalam hatinya. Dua, bermuka dua. Bermuka dua di sini, bukan berarti mukanya ada dua, bukan. Akan tetapi, orang yang bermuka dua ialah orang yang berpura-pura baik di depan kita, akan tetapi di belakang kita justru menjelek-jelekan. Seperti halnya kita memiliki barang yang sangat bagus, kemudian ada tetangga yang main ke rumah, di depan kita, dia sangat memuja bahkan terkagum-kagum dengan barang yang kita miliki atau beli. Namun kenyataannya, di belakang kita, dia justru menjelek-jelekkan barang yang kita miliki. Atau, di depan kita, dia memuja hidup kita. Padahal, di belakang kita, dia justru menjelek-jelekkan kita. 3. Meremehkan keberhasilan orang lain. Orang yang iri, biasanya akan meremehkan keberhasilan orang lain. Seperti halnya, kita berhasil menggapai suatu prestasi, maka orang yang iri ini akan bilang, "Ah," dengan nada mengejek, "cuma gitu aja udah bangga, aku juga bisa." Bahkan lebih dari itu, padahal, kenyataannya, itu hanya omong kosong. Dia tidak akan bisa melakukan seperti keberhasilan yang kita raih. Intinya, orang yang iri akan selalu merendahkan keberhasilan orang lain. Sebesar apapun keberhasilan kita, di mata dia tidak akan ada nilainya. Semuanya bernilai sia-sia. 4. Membesar-besarkan masalah. Ingat, orang yang iri akan selalu mendekte kehidupan orang lain. Akan selalu mendekte kehidupan kita. Dan itu pasti ada di sekeliling kita. Tidak perlu dijelaskan siapa saja, yang penting Anda ketahui saja ciri-cirinya. Seumpama, kita melakukan suatu kesalahan tertentu yang tidak seberapa besar. Katakanlah masalah sepele. Wah, di mata dia sangat besar. Nama baik kita akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kejelekan kita akan diumbar kepada setiap orang yang ditemuinya. Pokoknya yang baik, yang tidak pernah melakukan kesalahan, hanyalah dia seorang. Seolah yang lain selalu melakukan kesalahan. Dia paling baik menurut dirinya sendiri. 5. Semakin membenci. Pendengki, atau pengiri, istilah untuk orang yang selalu iri. Dia tidak akan pernah menyukai dengan kekayaan dan kesuksesan kita. Semakin kita sukses, maka semakin besar pula kebenciannya terhadap kita. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan kita.
akan terus berusaha untuk memiskinkan kita meski hanya dengan angan-angan saja. Pokoknya tidak boleh ada orang lain yang mengungguli kehidupannya, baik dari ekonomi maupun dari hal lain. Padahal tanpa ia sadari, semakin ia membenci orang lain, maka semakin sakit pula lah rasa di dalam hatinya. 6. Tukang gosip. Menurut KBBI, gosip berarti membicarakan hal negatif orang lain. Jika digabungkan menjadi satu kata, tukang gosip berarti orang yang cerewet. Membicarakan orang lain tidak sesuai fakta. Hal inilah yang sering membuat perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Penyebar fitnah. Kalau bahasa kerennya sekarang, tukang gosip berarti tukang penyebar hoaks. Hanya karena satu orang tukang gosip, semua orang jadi korban kebiadaban mulutnya. Saling tidak akur satu sama lain. 7. Benci tanpa sebab. Apapun yang kita perbuat, di mata orang yang iri akan selalu salah. Apapun itu, jangankan kita membeli barang, semisal hanya karena tidur saja, kita sudah salah di mata dia. Jalan-jalan salah, diam di rumah terus salah, berbuat ini itu salah. Pokoknya semua yang kita lakukan serba salah di mata dia. Padahal kita sendiri tidak pernah repot dengan kehidupan dia. Inilah orang yang iri, orang yang hatinya sedang sakit. 8. Menjadi pemisah. Orang yang iri, sebisa mungkin akan memisahkan kita dari orang-orang. Mulai dari sahabat, keluarga, tetangga atau bahkan sampai kepada saudara sendiri. Bagaimanapun caranya, dia akan berusaha mengucilkan kita di mata orang-orang. Akan menyebarkan hal-hal yang tidak seharusnya dibicarakan. Kita akan diadu domba dengan orang-orang terdekat kita. Terakhir, marilah kita perbanyak taubat, perbanyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Gusti Allah, agar kita diselamatkan dari orang-orang yang iri, orang-orang yang membenci kita. Sebaik apapun kita, tidak akan pernah menjadi baik menurut orang lain. Pasti akan tetap dibenci oleh salah seorang di antara kita. Bisa dari saudara, tetangga atau bahkan sahabat. Untuk itu, kita harus hati-hati. Jangan terbuai dengan pujian-pujian manis. Demikianlah video kali ini, semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada penjelasan yang kurang benar, atau bahkan salah, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.